Pencurahan Roh Kudus terjadi 50 hari setelah kebangkitan Kristus. Pencurahan Roh Kudus terjadi 10 hari setelah kenaikan Yesus ke surga. Roh Kudus turun dalam rupa lidah api di loteng atas pada murid-muridnya. Roh Kudus, Roh penolong, Roh kebenaran, Roh yang tak membiarkanmu yatim piatu. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Kita ada semua hari ini karena berkat Tuhan. Malam ini hari keempat. Kita percaya pencurahan Roh Kudus terjadi pada malam hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati kita untuk menyembah Tuhan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyembah-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, dan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikan. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku, kini ku hidup menyembah-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Darah-Mu Tuhan, percaya Tuhan, puji nama-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa,
Kau berikan bagiku terlalu mahal. Darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal, darah-Mu Yesus tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus hidupku. Selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Kau selalu ada dalam hatiku, menemani hidupku, memuji-Mu, menyembah-Mu selamanya. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Itulah yang ku rindu. Selama masa penantian Pentakosta, hari ini hari keempat, kita harus banyak membaca kisah para rasul, banyak merenungkan Roh Kudus, banyak membaca ayat-ayat Roh Kudus, dan kita meminta Roh Kudus, karena kita harus ingat, nanti dicatat di tulisan di sini, Roh Kudus adalah Roh penolong, yang kedua Roh kebenaran, dan Roh yang tidak meninggalkan kita yatim piatu. Roh penolong, Roh kebenaran, dan Roh yang tidak meninggalkan kita yatim piatu. Itu harus kita ingat terus. Nah, di dalam kisah para rasul, kita banyak mendengar kisah bahwa Roh Kudus ini menuntun murid-muridnya. Rasul Petrus, Rasul Paulus dituntun oleh Roh untuk mengabarkan Injil. Bahkan Roh Kudus pada waktu mereka mau berangkat ke suatu tempat, ada cerita bahwa Roh menghambat mereka. Mereka harus maju, mereka harus berhenti. Begitu luar biasanya peran daripada Roh Kudus yang sudah sangat jarang kita bahas dan kita baca daripada gereja-gereja ataupun pelajaran-pelajaran yang kita terima. Kebanyakan kita membahas tentang kesusahan, kesembuhan, tetapi kita tidak membahas tentang Roh Kudus yang menuntun, kadang memberhentikan, lalu waktunya sudah berjalan sesuai dengan rencana daripada Roh. Karena itu kita harus banyak membaca kisah para rasul. Satu paragraf yang menarik di sini adalah kisah para rasul 10 ayat 1 sampai 5. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Dalam satu penglihatan dia melihat ada malaikat Allah dan berkata, "Cornelius." Ia menatap malaikat itu dengan takut dan berkata, "Ada apa Tuhan?" Jawab malaikat itu, "Semua doa dan sedekah." Doa dan sedekah. Mungkin Jevan akan tulis doa dan sedekah
itu telah naik ke hadirat Allah dan Allah mengingat engkau. Dan sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope. Ya, Yope itu di Israel. Kalau saudara pergi tur Yerusalem ke Tel Aviv, ada kota Yope, untuk menjemput seorang bernama Simon dan disebut Petrus. Rasul Tuhan Yesus akan datang ke rumah perwira Cornelius ini. Ternyata perwira ini dituntun oleh Roh. Nah, bagaimana supaya kita dapat dituntun oleh Roh? Mari perhatikan baik-baik. Ada 2 poin yang saya lihat di sini. Perwira ini terkenal dengan doa dan sedekah. Hari ini saya mau menegur kita semua. Apabila Anda mau banyak dipenuhi oleh Roh, dituntun oleh Roh, maka poin yang pertama, doa dan sedekah. Ini adalah 2 yang nyambung, saudara. 2 yang connect. Anda tidak hanya berdoa, tapi Anda juga harus bisa memberikan sedekah, memberikan persembahan, entah dimanapun gereja saudara berada. Anda harus berkontribusi dimanapun tempat rumah Tuhan memberkati Anda, di situ Anda harus berkontribusi. Rajin berdoa dan juga sedekah. Ini dua kombinasi yang naik ke hadapan Allah. Anda berdoa tapi juga Anda memberi. You pray, you give. You pray, you give. Itu seperti salib, naik ke atas, juga ada palangnya itu, horizontal bagi sesama. Pada waktu 2 ini naik ke atas, Roh akan menuntun saudara, Roh Kudus menuntun saudara. Nah, poin yang kedua, kalau kita melihat perwira ini, menarik bahwa Roh ini tidak datang lalu berkata, aku akan mempromosikan engkau menjadi jenderal, aku akan promosikan engkau naik pangkat, aku akan promosikan. Tidak, saudara. Melainkan dikatakan ada hamba Tuhan yang mau datang ke rumahmu. Jadi hal-hal spiritual ini tidak berkaitan dengan, kadang-kadang tidak selalu berkaitan dengan materialisme, berkaitan dengan naik pangkat, karir, kesuksesan, tetapi sebuah rencana pengabaran Injil bagi umat manusia. Hari ini mari kita belajar seperti perwira Cornelius ini. Kenapa, saudara? Satu hari ada juga cerita tentang seorang perwira di Israel. Perwira ini bertemu dengan Tuhan Yesus dan dia berkata, Tuhan Yesus, tolonglah aku. Nah, di sini juga mirip perwira ini sama lagi. Saya tidak tahu apakah ini perwira yang sama. Tetapi ditulis perwira yang di zaman Yesus adalah perwira di Kapernaum. Perwira di Kapernaum ini menghadap Tuhan Yesus. Lalu para pemuka agama yang lain berkata kepada Tuhan Yesus, tolonglah dia. Dia orang yang banyak membantu pembangunan rumah ibadat kami. Lalu Yesus berhadapan dengan perwira ini. Ya, what can I do for you? Di hadapan otoritas. Yang menarik adalah perwira ini meminta kepada Tuhan, bukan saya minta naik pangkat, saya minta emas, saya minta sukses, saya minta koneksi. Perwira ini berkata, tolonglah hambaku sedang sakit. Saudara bisa bayangkan kalau Anda yang menonton ini, Bapak, Ibu, Saudara, sedang nonton 10 hari doa pemenuhan Roh Kudus, dan tiba-tiba Tuhan Yesus berdiri di depan Anda dan dia berkata, what can I do for you? Saudara mau minta buat orang di bawah Anda, tolong ini Mbak asisten rumah tangga saya sedang sakit. Atau Anda mungkin karyawan di sebuah perusahaan, ini tolong nih rekan saya kemarin motornya rusak, kasihani dia. Kekristenan ternyata tidak hanya berbicara tentang diri kita sendiri, tetapi orang lain. Saudara nangkep pesan ini? Lihat apa yang dikatakan Tuhan Yesus selanjutnya kepada perwira Kapernaum tersebut. Iman sebesar ini belum pernah kujumpai di bangsa Israel. This kind of faith. Dan Yesus pun heran. Banyak kita terheran-heran dengan pekerjaan Allah, bukan? Tetapi baru sekali ini ada ayat, dan Yesus pun heran. Nanti Jevan bisa tampilkan ayatnya, perwira di Kapernaum. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ya bergerak kepada orang yang suka doa dan sedekah. Sampai sini sudah nangkep. Apabila Anda suka doa dan sedekah, pelan-pelan ego kita turun. Kita mulai melihat semua perspektif dari segala perspektif lewat perspektifnya Tuhan. Pada waktu kita melihat perspektifnya Tuhan, baru Roh itu bisa mulai menuntun saudara, memimpin saudara di tengah perjalanan hidup ini dengan mulia, dengan mulia, dengan mulia.
bukan dengan keegoisan, bukan dengan kalah menang, tetapi dengan mulia, dengan cara Roh Kudus. Amin saudara, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan buat hari ini. Biarlah kami semua belajar seperti perwira Cornelius dan perwira di Kapernaum itu, belajar untuk berdoa tapi juga suka untuk memberikan sedekah, memberikan persembahan, menolong orang-orang di sekitar kami. Dan biarlah Engkau menuntun ego kami, sehingga kami pun bisa melihat orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan. Terima kasih ya Tuhan, biarlah dalam 10 hari penantian ini Roh Kudus menuntun kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Roh Allah yang hidup, urapi aku, tuntun langkah hidupku, bentuk hatiku, pahit